البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut insyaallah membahas atau membaca kitab Al-Hiwar Al-Wajiz. Sedikit demi sedikit insyaallah kita akan selesaikan tentang pembahasan hiwar, dialog antara orang yang membolehkan maulid dengan orang yang melarangnya. Di akhir hujjah atau dalil yang dipakai oleh orang yang membolehkan maulid adalah ayat Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itu hendaklah kalian berbahagia. Maka kami dalam merayakan Maulidun Nabawi itu ingin menampakkan rasa bahagianya kita dengan diutusnya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu sebesar-besarnya rahmat yang Allah turunkan untuk hambanya. Dan ini telah dijawab bahwasanya ayat tersebut itu bukanlah dalil untuk dibolehkannya maulid. Karena maksud dari karunia dan rahmat Allah itu sunnah dan juga Islam. Masuk dalamnya juga Al-Quran. Dengannya seseorang itu berbahagia. Karena itu sebab hidayah, sebab kesembuhan dari semua penyakit dan syubhat. Dan ini sudah sudah kita sebutkan bahwasanya mereka yang suka melakukan hal-hal yang baru, suka melakukan kebid'ahan, itu di antara dalil-dalil mereka adalah hal yang sangat jauh dari pembahasan. Gak ada sama sekali sangkut pautannya dengan hal yang sedang dipertikaikan. Masa sekarang berdalil dengan bolehnya maulid, dalam membolehkannya maulid dengan ayat fabidzalika falyafrahu. Dengan rahmat dan karunia Allah, dengan itu hendaklah kalian berbahagia. Apa berbahagia? Yang mengumpulkan orang dalam masjid pakai kendang dan makanan. Untuk maulid. Ini termasuk pentafsiran suatu ayat dengan tanpa ilmu, dan ini dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Allah. Kita lanjut insyaallah. Qala hafizahullah ta'ala al-mujiz innal ihtifala yab'athu ala كثرة الصلاة والسلام المطلوبين بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kata orang yang membolehkan maulid, kita sekarang merayakan maulid karena maulid ini salah satu sebab di mana seseorang itu terbangkitkan untuk memperbanyak salat dan salam kepada Nabi Muhammad. Dan itulah yang diminta oleh Allah sesuai dengan ayat Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Apa arti salawatnya Allah kepada hambanya? Pujian Allah. Kalau para malaikat artinya apa? Doa. Apa jawaban dari syubhat ini, dari hujjah ini? Qala al-mani'u الجواب على هذه الشبهة من وجوه. أولا إذا كان لا يذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في يوم ولادته فبئست هذه العقيدة وهذا جفاء في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين دعوى المحبة إذن؟ إذا كان لا يصلي عليه إلا في ليلة من 360 إلا في ليلة من 356 lailah na'udzubillah minal ghaflah wassudud 'anil haqq. Jawaban yang pertama, kalau Rasul enggak diingat kecuali di malam lahirnya Rasulullah, maka ini termasuk akidah yang jelek. Dan ini termasuk bentuk orang itu menjauhi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mana bukti apa yang mereka serukan bahwa mereka itu mencintai Rasulullah kalau enggak mengingat Rasulullah kecuali semalam dari 360 malam. Maka ini termasuk kelalaian seseorang dari Rasulullah.
Hadza huwa. Ini jawaban yang pertama. Tsaniyan as-salatu wat taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mustahabbun fi kulli waqt. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 10. Salawat dan juga salam kepada Rasulullah itu ibadah yang disyariatkan di semua waktu. Artinya dia adalah mutlak tanpa ada catatan tertentu. Maka kapan sesuatu yang mutlak, yang bebas, yang tidak ada catatan, kemudian dikhususkan di suatu tempat, itu salah satu sebab kebid'ahan. Yang mutlak, yang tidak ada catatan, biarkan seperti itu. Jangan dikhususkan di waktu tertentu. Sebagaimana sesuatu yang disyariatkan secara tertentu, nggak boleh dilakukan di semua keadaan. Misalnya, apa yang dibaca selepas orang itu mendengarkan azan? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Dibaca misalnya sebelum memasuki rumah, atau sebelum melakukan sholat, atau sebelum dari hal-hal yang memang dia kira ini baik, saya baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Padahal kapan disyariatkannya itu? Selepas orang itu mendengarkan azan. Karena ini khusus berarti dia. Nggak boleh dimainkan di tempat yang lain. Demikian juga hal yang umum. Ini kapanpun antum mau sholat kepada Rasulullah, boleh berselawat. Balasannya sekali sholat 10 kali Allah akan balas dengan pujian. Baik. Maka nggak boleh dikhususkan di waktu yang tertentu. Kapan dikhususkan orang itu diperintahkan secara khusus untuk berselawat? Siapa bisa menjawab? Di hari Jumat itu umum dari sisi waktunya, tapi lebih ditekankan. Di hari Jumat lebih ditekankan. Apalagi? Tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir toh? Tahiyat pertama gimana? Naam. Di waktu orang baca tasyahud, di waktu sholat, dianjurkan juga untuk berselawat. Apalagi? Tadi antum kenapa? Saya jawab. Siapa yang jawab? Antum tadi. Berdoa. Di waktu berdoa, ahsan, di antara adab orang itu berdoa, dia berselawat kepada Rasulullah, baik di awalnya, atau di pertengahannya, atau di akhirnya, terserah. Apa lagi? Antum bilang apa tadi? Di waktu Di waktu sujud. Maksudnya waktu berdoa. Waktu berdoa. Nah, sudah ketemu ini. Ketika nama Nabi disebut. Ketika nama Rasulullah disebut, al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alaihi. Ini juga. Ini hal-hal yang memang orang itu dikhususkan untuk apa? Bersalat kepada Rasulullah. Kenapa? Kalau kita bilang dikhususkan, karena telah datang dalamnya dalil. Telah datang dalamnya itu dalil. Hadza huwa. Tapi kalau mengkhususkan banyak bersolawat di malam hari di hari atau di malam Rasul alaihi wasallam dilahirkan, maka itu termasuk kebid'ahan. Tsalitsan antum ahdatstum fi sighatis shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaa fi maulid ad-Daibai fi safhati 55 alf sallu ala man kalimatuhul ghazal alf sallu ala man kallamathu al-ghazal Ahmad al-Mustafa al-Mukhtar Badril Kamal. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, kalian ini mengatakan kita mendirikan maulid karena dengannya kita banyak sholawat. Jawabannya bagaimana? Kalian masa enggak sholawat kepada Rasulullah kecuali di satu malam saja dari 360 malam? Terus kedua, kalian ini kenapa mengkhususkan sholawat di waktu tertentu? Ibadah yang umum-umum, enggak boleh dikhususkan. Yang khusus-khusus enggak boleh diumumkan. Yang ketiga, kalian ini dalam bersolawat kepada Rasulullah telah mendatangkan beberapa lafaz yang tidak ada dalilnya. Artinya apa? Rekayasa. Lafaz-lafaz yang bentuknya rekayasa. Apa? Sallu ala man kallamatul ghazal. Selawatlah kalian bersama suatu zat yang diajak bicara dengan al-ghazal itu kijang, rusa. Ahmad al-Mustafa al-Mukhtar Badril Kamal. Ahmad namanya Nabi Muhammad. Al-Mustafa namanya Nabi Muhammad. Namanya atau kunyahnya? Mustafa. Apa sih arti Mustafa? Mustafa. Ahmad
Ahmad namanya Rasulullah SAW Ahmad. Antum Ahmad juga. Al-Mustafa, apa artinya Al-Mustafa? Al-Mustafa apa Fik? Mustafa, ma'ruf. Hah? Yang dipilih. Namanya Rasulullah atau kunyahnya? Nama. Bukan kunyah. Sifatnya Rasulullah pernah kita bahas. Ini bukan nama. Mustafa bukan nama Rasulullah. Sifat. Taib Al-Mukhtar pun demikian. Sifat. Badrul Kamal. Wah, ini lebih. Rasulullah itu adalah Badr Al-Kamal. Bulan yang apa? Yang sempurna, yang genap. Ini lafaz seperti ini dipakai untuk bersalat kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Seperti ini. Tidak ada. Kalau fi aidan fi safhati 78 alf sallu ala taha nabi man syafa' li ummatihi ins wa jan. Ini juga salawatlah bersama kepada Toha. Toha nama atau kunyah? Ada Nadir. Nama atau kunyah ini? Toha atau sifat mungkin? Bukan kunyah. Taib. Kalau bukan kunyah jelas enggak ada abu depannya. Taib nama atau sifat? Sifat. Enggak nama. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'an litashqa. Malak. Wallahu a'lam. Masa menjawab? Bukan nama, bukan sifat. Bukan nama, bukan sifat Toha itu. Maka menamakan Rasulullah dengan penamaan yang bukan nama untuk Rasulullah, itu termasuk bentuk orang itu mendatangkan hal yang baru yang berkaitan dengan zatnya Rasul. Toha, nama Rasulullah. Toha itu nama salah satu dari nama-nama surat di Quran. Ini lafaz seperti ini dipakai untuk berselawat secara rutin. Mana dalilnya? Pengkhususan berselawat kepada Rasulullah dengan lafaz ini. Ini namanya apa? Rekayasa bentuk salawat. Wa ja'a aidan fi safhati 85 alf sallu 'ala nabi at-Tihami Ahmad al-Mustafa Syafi'il Anami. Ini juga demikian. Ini juga Pak, demikian lafaz seperti ini, salatlah kepada Rasul at-Tihami Ahmad al-Mustafa Syafi'il Anami. Kalau Syafi'il Anami benar. Rasulullah itu pemberi syafaat untuk makhluk. Itu benar. Fabillahi alaikum man 'allamakum hadhihi as-sighah al-sallu. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Maka billahi alaikum. Artinya kalian ini lafaz-lafaz seperti yang kalian pakai berselawat kepada Rasul. Dari mana kalian tahu? Mana dalilnya? Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian itu memiliki ilmu? Dengan itu kalian apa? Tampakkan untuk kita. Qala al-Mujiz yu'khadhu min qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi fadl yawm al-jum'ah wa 'addi mazayah wa fihi wulida Adam tashrif az-zaman alladhi thabata annahu milad li ayyi nabiyyin min al-anbiya alaihim assalam fakayfa bil yawm alladhi wulida fihi afdal an-nabiyyin wa ashraf al-mursalin al-ma'na fadl yawm al-jum'ah thabit wa Adam khuliqa yawm al-jum'ah wa lam yulad fihi. Jaa fi hadits Aus bin Aus al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala an qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam. Inna syari'ah allati 'azzamat yawm al-jum'ah hiya nafsuha allati lam tu'azzim yawm maulid an-nabi. Wa kana minha kullu dhalika min an 'amdin wa qasdin wa lam yakun an sahwin wa nisyan fa qiyas ma 'azzamathu syari'ah wa syara'at fihi ma syara'at ala ma lam tu'azzimhu syari'ah wa lam tashra' fihi syai'an min al-ibadat amrun balagha min al-qubh ghayatahu wa min al-fasad muntahaha wa min al-butlan a'la darajatih fa ayyu sidrakin al-syari'ah ba'da hadha sidrak. Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bal inna an-nahya 'an takhsis yawm al-jum'ah alladhi khuliqa fihi Adam bi siyamin aw qiyamin ath-thabit 'an an-nabi la takhtassu laylat al-jum'ah bi qiyamin min bain layali wa la takhtassu al-jum'ah bi siyamin min bain al-ayyam illa an yakun fi shawmin yasumuhu ahadukum fa kayfa yu'khadh min an-nahyi al-istihbab. Al-muhim ini di antara hujjah yang mereka pakai adalah di hari Jumat itu ada keutamaan yang sangat banyak. Ada kekhususan. Di antaranya adalah di dalam hari Jumat itu dilahirkannya Adam. Mana yang benar? Dilahirkannya Adam atau diciptakannya Adam? Diciptakan Adam. Kenapa kalau tidak dibilang dilahirkannya Adam? Karena Adam diciptakan bukan lahir. Nah, Adam itu makhluk yang pertama. Dia itu makhluk yang pertama. Jadi lafaz yang mereka gunakan sekarang untuk berdalil. Di hari Jumat itu hari dilahirkannya Adam. Maka kita ingin mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad sebagaimana kita agungkan hari lahirnya Adam yaitu hari Jumat. Lihat di antara
hari besarnya kaum muslimin itu hari apa? Hari Jumat. Di dalamnya dilahirkannya Adam. Kita katakan antum salah dalam mengucapkan. Bukan dilahirkannya Adam, diciptakannya Adam. Jadi mereka itu ingin menyamakan dan itu termasuk bentuk pembutaan. Hadza huwa. Maka ingin mereka jadikan hari Jumat itu sebagai dalil untuk kita bermaulid di hari lahirnya Nabi Muhammad, sebagaimana kita agungkan hari Jumat di hari diciptakannya Adam. Maka dikatakan hari Jumat itu hari yang sangat agung. Hadza huwa. Akan tetapi syariat tidak memberikan untuk kita izin atau tuntunan agar kita merayakan hari lahir Nabi Muhammad sebagaimana kita diperintahkan untuk merayakan hari Jumat. Apakah syariat waktu memilih hari Jumat diagungkan, hari lahir Nabi Muhammad tidak diagungkan, itu karena lupa atau karena tidak mampu membedakan, menyamakan yang sama? Jawabannya apa? Tidak. Tapi itu sudah memang pilihan dari syariat, karena agama ini itu ada yang ngatur. Jadi yang mengagungkan hari Jumat itu juga yang tidak mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad. Kalau memang mereka itu benar mengikuti syariat, maka wajib mereka tidak mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammad, karena syariat yang meninggalkan. Hadza huwa. Jadi ini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanya berkaitan dengan pelajaran hari ini, baik di usul salatah atau barusan apa yang kita ambil, tafadhol. Insyaallah lahuna subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.